Di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, literasi tumbuh dengan wajah yang khas, berakar pada tradisi masyarakat, adat istiadat, dan kearifan lokal. Salah satunya adalah pemanfaatan kelapa dengan membuat VCO. Anak-anak tidak hanya mengenal huruf di buku, tetapi juga mengenal aksara kehidupan dari cerita rakyat, petuah orang tua, kreativitas, hingga ungkapan bijak yang diwariskan turun-temurun. Literasi hadir dalam lantunan syair, dalam guratan ukiran, bahkan dalam gerak tari zapin yang menceritakan kisah tentang nilai, perjuangan, dan kebersamaan. Hai, saya Akbar, anak yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Kalian pasti tahu kan, kota ini terkenal dengan julukan kota hamparan kelapa dunia. Saya memiliki ide untuk membuat VCO dari kelapa. Pada saat itu, saya sempat bingung dan ragu untuk memulai. Namun, saya memberanikan diri dengan searching di media sosial berkali-kali, mencari tutorial cara membuat VCO dari kelapa. Sayangnya, saya tidak pernah merasa puas dengan video edukasi yang saya tonton. Sampai akhirnya saya masuk ke tempat yang underrated menurut kebanyakan orang, tapi paling berfaedah buat saya. Siapa sangka, di tempat ini saya ketemu salah satu buku yang keren abis. Perpustakaan bukan hanya gedung dengan rak penuh buku, melainkan juga ruang budaya yang menampilkan anyaman purut, tenun khas daerah, hingga sejarah kehidupan masyarakat pesisir Indragiri. Diskusi literasi bisa lahir di tepi sungai, di bawah rindangnya pohon kelapa, atau di surau-surau yang sejak lama menjadi pusat ilmu dan kebijaksanaan. Dari buku ini kita bisa melihat bagaimana cara membuat VCO dari kelapa dan cara memanfaatkan kelapa lainnya. Setelah membaca buku tersebut, saya pun meminjamnya untuk dibawa pulang. Setelah membaca buku tersebut, saya mulai untuk membuat VCO yang memiliki banyak manfaat, seperti menurunkan diabetes dan banyak lagi. Walaupun saya sempat gagal berkali-kali saat membuatnya, saya tidak pantang menyerah. Pada akhirnya, saya berhasil membuat VCO yang luar biasa tersebut. Saya tidak menyangka, dengan literasi saya bisa menciptakan VCO yang luar biasa dari kelapa. Tapi, sayangnya menurut UNESCO, tingkat literasi di Indonesia tergolong rendah. Padahal literasi bukan hanya sekedar membaca, menulis, tapi juga tempat untuk berkarya, berinovasi, dan menginspirasi bagi diri sendiri maupun orang lain. Terus, kenapa sih literasi itu penting? Karena tanpa literasi, kita lebih gampang untuk menerima berita yang belum tentu benar. Dan kalian tahu gak sih, kalau ekonomi, bisnis, karir, itu dimulai dari literasi. Banyak yang bilang perpustakaan itu kuno. Tapi kamu harus tahu, perpustakaan sekarang bukan hanya tempat mencari buku, tapi tempat mencari ide, cari inspirasi, dan ruang tumbuh. Jadi, stop benci perpustakaan dan cuekin literasi.
Inilah wajah literasi masa depan, literasi yang tidak tercabut dari akarnya, tetapi justru tumbuh subur bersama budaya lokal. Dengan demikian, tembilahan dan indera hilir akan menjadi contoh bahwa kemajuan bangsa tidak hanya terukur dari angka-angka, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menjaga identitas dan kearifan lokal. Indonesia yang maju dan gemilang adalah Indonesia yang literat, di mana setiap daerah termasuk Tembilahan ikut menyumbangkan warna budaya untuk memperkaya khazanah literasi Nusantara. Saya Akbar, salam literasi.